Kami dari kelompok statistika atau makalah tentang marketing informasi sistem dan proses. Di sini di data ERP. Di sini dijelaskan bahwa sering digunakan data yang tetap sama selama jangka waktu yang panjang. Yang kedua, sering dibagi antara unit-unit organisasi yang berbeda dan di antara proses. Yang ketiga, contohnya informasi pelanggan seperti alamat, info kontak, dan lain-lain, data material. Sementara informasi yang dihasilkan dari transaksi bisnis independen, pesanan pelanggan, catatan pembayaran, dan lain akan diarsipkan dan dapat diakses dari waktu ke waktu, tetapi tidak digunakan kembali dengan keteraturan. Marketing Information System. Set prosedur dan metode untuk analisis reguler direncanakan. Pengumpulan dan penyajian informasi untuk digunakan dalam keputusan pemasaran. Inti ERP fungsionalitas, yaitu umumnya meliputi penjualan, dukungan, dan fasilitas kegiatan. Lengkap penerimaan dan entry, pengiriman dan transportasi atau logistik, penagihan, dan manajemen kredit. Ini proses bisnis yang terjadi pada proses penjualan pemesanan. Di sini awalnya dari kita mengorder barang, sales mengorder atau mengentry barang akan dicek, lalu pada bagian material akan dilakukan pengepakan. Setelah itu jika ada masalah atau tidaknya, kita mendapatkan invoice customer atau lebih jelasnya kayak kwitansi pembayaran. Setelah invoice customer dibuat, nanti akan ada dilanjutkan ke customer payment, receipt of customer payment. Ini pembayaran yang dilakukan oleh customer tersebut. Menciptakan atau pelacakan kontak pelanggan, komunikasi dan ketertiban penjualan, kegiatan yang berhubungan dengan catatan dan panggilan telepon, rapat, surat, promosi, penjualan yang diterima, bunga masa lalu, aktivitas internet. Terus yang dokumen yang disiapkan untuk mendorong dan atau memfasilitasi transaksi nasabah sukses. Mengidentifikasi kemungkinan penjualan dan menentukan probabilitas penjualan. Dokumen pra penjualan. Permintaan dan pelanggan saat ini, potensi informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dan berpotensi melakukan pemesanan. Mengikat secara hukum perwakilan oleh penjual atau ketersediaan produk. Harga, jual, ketentuan, dan pemenuhan umumnya diberikan pada dalam menanggapi penyelidikan. Dalam SAP, perbedaan antara pertanyaan dan kutipan yang halus, kunci konsep yang memulai proses, itu dikonfigurasi izin atau seketika respon terhadap pertanyaan, menghilangkan permintaan ke kutipan waktu siklus. ERP Sales Support. Tujuannya membekali penjual dengan semua informasi yang diperlukan untuk bernegosiasi dan menyelesaikan penjualan. Informasi yang dibutuhkan yaitu lulus aktivitas penjualan, masa lalu komunikasi, informasi kontak, batas kredit, dan penggunaan saat pemesanan kembali. Customer Relationship Management atau biasa disingkat CRM. CRM merupakan sebuah pendekatan baru dalam mengelola. SAP ERP meliputi fungsi CRM sangat dasar,
Lebih fungsional CRM sistem yang tersedia sebagai bagian dari SAP Business Suite. Ini contoh-contoh kegiatan pada bagian SAP RCM. Di sini ada marketing, ada sales, ada service. Dan di bagian-bagian ini adalah di mana bagian-bagian daripada bagian marketing kegiatan seperti ini, terus pada bagian sales kegiatannya seperti ini, bagian service seperti ini. Masing-masing fungsional ini sangat berpengaruh besar untuk sistem pada ERP, karena kalau tidak ada sistem yang terintegrasi, maka di antara fungsi-fungsi bisnis tersebut. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai sales order entry. Order entry dapat berasal dari banyak cara, yaitu panggilan telepon dan fax. Baik pertanyaan dan kutipan dapat digunakan sebagai dasar untuk order entry. Mengikat secara hukum permintaan untuk pembelian produk, diterima atau ditolak oleh penjual. Elemen kunci pada order entry yang pertama, menangkap semua informasi yang diperlukan pada satu waktu. Kedua, pastikan istilah order, kutipan PO dapat bervariasi antara pelanggan. 3. Verifikasi kelayakan untuk memesan, kredit, pembatasan produk. 4. Perusahaan bersedia atau mampu menerima pesanan. Pelanggan dan produk master data yang digunakan dalam proses ini. Creating an order. Saat sales order dibuat dalam SAP, data yang disalin dari pertama master pelanggan. Master pelanggan itu berupa bagaimana hubungan antara customer dan perusahaan. Master bahan atau material master. Pada material master ini terdapat beberapa sistem informasi yang penting pada perusahaan untuk mengelola bahan dalam organisasinya. Pada material master ini berisi bagaimana produk itu dijual, bagaimana produk itu dibeli, semuanya akan diperhitungkan dan terdapat di material master. Kondisi rekaman untuk tahu harga, konfigurasi tabel untuk titik pengiriman dan rute. Data juga dapat disalin dari penyelidikan atau kutipan. Dan sekarang check availability. Check availability saat ini tersedia produk, kapan itu akan tersedia, dapat menjadi bagian dari proses pemesanan dan penerimaan. Bagaimana produk tersebut akan dipasok, kemungkinannya skam di tangan, rencana produksi, kapan pembuatan produk itu akan diproduksi, diharapkan ada terima, diharapkan produk tersebut dapat diterima oleh pemasok. Yang keempat, membuat untuk memesan produk, dikirim langsung dari pemasok luar, dikirim dari pabrik lain atau gudang. Semua bahan untuk diproduksi dipilih dari segi kualitas agar hasilnya sesuai yang direncanakan. Stok material, pengepakan material. Post food issue, masalah pengiriman. Order fulfillment, membuat perintah dan pengepakan. Permintaan yang di gudang untuk membuat pengiriman dokumen. Setiap pengiriman barang dibuat dokumen. Buktinya kalau barang sudah dikirim. Memberikan informasi pengepakan. Alas order. Dalam suatu pengiriman dapat dilakukan pengiriman. Dalam suatu pengorderan dapat dilakukan 3 kali pengiriman. Dalam 2 kali pengorderan dapat dilakukan 1 kali pengiriman. Pada invoice customer merupakan sebuah perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga barang, dan lain-lain yang biasanya terkait dengan pembayaran. Pada invoice atau billing customer ini yang pertama, dokumen menggunakan data transaksi dari pesanan dan pengiriman dokumen bersama dengan data master pelanggan. Yang kedua, perbedaan resolusinya. Yang ketiga, menciptakan peningkatan faktur. Billing. Billing adalah tanda terima barang yang telah dimuat, yang juga merupakan dokumen of title, yaitu bukti atas kepemilikan barang
dan merupakan bukti dari adanya perjanjian pengangkutan barang-barang tersebut. Yang pertama ini, faktur perpecahan dapat digunakan untuk tagihan untuk item yang berbeda seperti bahan dan jasa. Yang kedua, faktur kolektif dapat digunakan untuk mengkonsolidasikan pengiriman ke satu faktur untuk meminimalkan dokumen. Pada gambar ini terjadi dalam satu kali pengorderan dapat dilakukan satu kali pengiriman dan 2 kali pembayaran. Terus pada gambar kedua ini dalam satu kali pengorderan dapat dilakukan 2 kali pengiriman dan 2 kali pembayaran. Dalam 2 kali Pada bagian payment, pembayaran langkah akhir dalam siklus manajemen pesanan, termasuk posting pembayaran terhadap faktur, merekonsiliasi perbedaan jika perlu. Mungkin tidak selalu berjalan seperti yang direncanakan. Materi di dalam stok bahan cacat kembali untuk kredit. Sistem harus memperhitungkan ini. Posting payment. Pelanggan dapat mengirimkan satu cek untuk menutupi beberapa faktur. Juga dapat mengirimkan cek kurang dari jumlah penuh jatuh tempo. Harus dialokasikan pada akun. Pembayaran postingan dilakukan oleh Departemen Piutang. Aktivitas atas yang telah dilakukan dengan menggunakan dokumen pengeluaran kas berisi tanggal pembayaran, jumlah harga yang harus dibayar, beserta nomor faktur. Pada saat jatuh tempo, pihak supplier akan menagih perusahaan sesuai dengan dokumen voucher package. Hal ini merupakan pengendalian perusahaan agar dapat mengetahui jumlah pengeluaran kas